Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran semuanya yang saya hormati, yang saya cintai tentunya ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya, kita menjalankan ibadah puasa ini pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah menghapus akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk pembahasan kali ini saya itu ingin ngebahas apa saja sih yang membatalkan kepada puasa kita. Nah, ini wajib harus diketahui oleh seluruh umat muslim agar puasanya itu sah ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, ya nanti gimana kita mau melakukan ibadahnya ya. Nah, maka apa saja sih yang membatalkan kepada puasa kita? Yang membatalkan kepada puasa kita itu adalah diantaranya, misalkan ini bagi suami istri nih ya, ini bagi suami istri dulu ya. Bagi suami istri yang melakukan bersenggama. Ya, jadi suami istri yang melakukan bersenggama, bersenggamaannya itu pada kapan? Yang melakukan bersenggamaannya itu ketika adzan subuh dimulai ya, ketika dimulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Maka kalau misalkan melakukannya pada siang hari setelah adzan subuh sampai mau menjelang maghrib, maka itu membatalkan kepada puasanya. Bukan hanya saja membatalkan kepada puasanya, pasangan suami istri ini juga akan mendapatkan takzir. Tetapi saya tidak akan membahas akan takziran ini ya, insya Allah nanti khusus pembahasannya ya, gitu. Karena ini banyak lagi itunya apa kasus-kasusnya, gitu. Jadi sehingga harus tuntas seperti itu. Nah, sejauh mana sih batasannya? Nah ini mesti paham ya. Jadi secara garis besarnya sekali lagi, kalau bersenggama itu antara suami dan istri ketika sedang berpuasa, jelas itu membatalkan puasanya. Nah, apakah di dalam melakukan bersenggamanya itu ada batasannya enggak gitu? Karena kan yang artinya bersenggama itu adalah di mana-mana ilajul hasyafati fil farji. Di mana-mana ketika masuk hasyafah ke dalam farjinya sang istri. Nah, jadi ada batasannya enggak ketika membatalkan tersebut? Ada batasannya. Batasannya, misalkan kalau bagi laki-laki itu batal kalau sampai batasan kosbu. Tahu gak kosbu? Kalau yang sebelumnya udah pernah melihat pembahasan saya di video sebelumnya, kayaknya udah paham nih apa yang dimasukkan kosbu. Jadi yang maaf ya, sekali lagi mohon maaf sekali saya berkata seperti ini karena ini fikih itu harus jelas ya. Ini adalah makom mulia, ini makom pengajian ya. Jangan dibikin bercanda karena takut mengurangi akan keberkahan kita ya. Yang saya sampaikan adalah ilmu, jangan berpikir negatif. Baik. Batasan batal bagi laki-laki itu adalah ketika masuk sampai batasan kosbu. Apa itu batasan kosbu? Kosbu itu artinya adalah kepala yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, langsung paham ya? Kalau udah berkata kepala itu langsung paham. Jadi kalau misalkan belum masuk ke dalam batasan kepalanya, kalau belum nih baru segini misalkan, belum ke batasan kepalanya, jadi baru naunya, baru antel misalkan gitu ya, itu belum membatalkan kepada puasa laki-laki tersebut ya. Tapi kalau misalkan udah masuk sampai pada batasan kosbu ataupun pada batasan kepalanya, maka itu sudah termasuk batal ya, dan harus kena takzir meskipun tidak mengeluarkan air nutfah. Paham ya? Baik, itu untuk laki-lakinya. Emang beda gitu untuk laki-laki kan perempuan? Kan masuk laki-laki kan kepada perempuan, kepada istrinya. Beda. Tetapi kalau bagi perempuan, batal itu meski belum masuk ke batasan kosbu. Ya. Jadi kalau bagi perempuan sekali lagi,
Jadi hukumnya beda antara laki-laki dan juga perempuan. Sekali lagi saya terangkan ya, takut gak paham. Kalau bagi laki-laki batal puasanya itu kalau sudah masuk sampai batasan kepala milik laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, meskipun masuknya itu belum sampai ke batasan kosbu, artinya ya masih segini lah. Misalkan saya bayangkan ini adalah kepala milik laki-laki, misalkan baru segini. Kalau bagi perempuan baru masuk segitu saja, itu sudah membatalkan kepada puasanya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, sekarang apalagi nih yang membatalkan kepada puasa? Yang membatalkan kepada puasa itu adalah keluar air nutfah. Keluar air nutfahnya itu adalah bisa dikatakan batal jika dikeluarkannya itu dengan sengaja, ya. Jika dikeluarkannya itu dengan sengaja. Tapi kalau misalkan dikeluarkannya itu enggak sengaja, maka itu enggak membatalkan kepada puasa kita. Contohnya dikeluarkan dengan sengaja, misalkan seorang perempuan ataupun seorang laki-laki yang melakukan al-istimna bil-yad, artinya ya memegang-megang dengan tangannya sendiri, begitu, baik perempuan ataupun laki-laki, sehingga mengeluarkan air nutfah. Nah itu jelas dilakukan oleh dirinya sendiri dengan dipaksa, maka jelas itu membatalkan kepada puasanya. Ataupun misalkan laki-laki ataupun perempuan sengaja melihat tontonan ataupun video yang dapat merangsang syahwatnya, sehingga karena terus-terusan melihat video tersebut sehingga mengeluarkan akan air nutfahnya, berarti kan itu dengan disengaja melihat tontonan tersebut sehingga sampai keluar air nutfah, ya berarti otomatis batal juga puasanya, seperti itu. Dan bahkan bukan hanya sekedar batal, haram bagi orang tersebut yang melakukan itu. Nah, tetapi kalau misalkan keluarnya itu tidak disengaja, misalkan gimana kalau keluarnya nggak sengaja? Ya misalkan ketika kita sedang berpuasa, kita itu tidur siang, mau jam berapapun kita tidur siang, tahu-tahu kita itu mimpi, misalkan. Mimpinya itu sampai keluar basahan gitu. Nah, itu nggak ngebatalin kepada puasa kita. Kenapa? Ya karena itu kan tidak disengaja. Maka cukup apa? Maka cukup kita melakukan mandi besar. Nah, tetapi ketika melakukan mandi besarnya pun itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Nantilah saya terangkan ya, maksudnya berhati-hati itu bagaimana. Nah sekarang apalagi itu yang membatalkan kepada puasa kita? Sekarang yang membatalkan kepada puasa kita itu adalah jika ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh kita. Lubang yang mana saja? Lubangnya itu ada 5 ya. Hidung, mulut, telinga, lubang bagian depan, dan juga lubang bagian belakang. Sehingga jumlahnya ada 5. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang masuk kepada 5 lubang tersebut, maka itu membatalkan kepada puasa kita. Nah, ini jadi ngajinya tuh harus tuntas ya, karena kalau nggak tuntas nanti kita nggak paham, kita cuma dengar aja kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang itu batal gitu katanya puasanya, tapi kita nggak tahu batasan batalnya itu sampai mana gitu, sehingga baru ngupil sedikit berpikir bahwa itu adalah batal misalkan. Nah ini harus saya terangkan gitu ya, dari mana sih batasan masuk anggota kepada tubuh kita itu. Nah sekarang di mulut dulu ya, apa sih yang misalkan membatalkan kepada mulut kita? Yaitu membatalkan jika kita menelan sesuatu perkara yang ada di luar, maka itu membatalkan kepada puasa kita. Ya, sekali lagi, kalau kita menelan, berarti menelan di daerah mana? Tenggorokan ya. Kalau kita menelan akan sesuatu yang mana barangnya itu dari luar, itu membatalkan kepada puasa kita. Jadi kalau misalkan kita itu menelan sesuatu yang memang sudah ada di mulut kita, itu tidak membatalkan kepada puasa. Contohnya apa yang ada di mulut kita? Ludah ya.
Kan mulut kita itu selalu basah. Basahnya karena apa? Ya basahnya karena ludah. Jadi posisi mulut selamanya itu basah oleh ludah tersebut. Jadi kalau misalkan kita menelan ludah itu batal enggak? Ya kalau kita dengarnya cuma segitu aja berpikir bahwa itu adalah batal, enggak. Jadi kalau kita menelan ludah kita itu enggak akan membatalkan kepada puasa kita. Tetapi ada syaratnya ya. Tetapi ada syaratnya nih di dalam menelan ludah tersebut. Pertama, enggak batal puasa kita kalau kita menelan ludah diri kita sendiri. Ya masa kita mau menelan ludah orang lain gitu ya? Paham nggak? Kalau yang udah berumah tangga ini kayaknya udah langsung paham deh ya. Sekali lagi saya terangin, kalau kita menelan ludah kita sendiri itu nggak akan membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita menelan ludah orang lain itu akan membatalkan puasa kita. Baik, saya langsung kasih contoh deh ya. Saya kasih contoh misalkan yang udah berumah tangga, lagi puasa, misalkan berciuman antara suami dan juga istrinya. Apakah berciuman itu membatalkan kepada puasa? Itu tidak membatalkan kepada puasanya. Tapi kalau misalkan suami dan istrinya itu maaf ya berciuman itu sampai tertukar ludahnya, ludah suami ke istrinya, ludah istri ke suaminya, ya jelas itu membatalkan kepada puasanya. Jadi yang membatalkan itu adalah bukan dari ciumannya tersebut, tapi membatalkannya itu adalah dikarenakan ada ludah orang lain yang masuk ke dalam mulut kita. Ya gitu ya, dipahami ya. Jadi ini khusus nih ilmu ini yang sudah berumah tangga gitu. Nah kemudian yang tidak membatalkan kepada puasa kita ludah itu adalah di mana ludahnya itu masih di dalam mulut ya. Jadi ludahnya itu masih di dalam sekitar mulut. Jadi maaf ya kalau misalkan, aduh kalau agak jijik juga nah, misalkan ludahnya itu udah keluar gitu ya, netes gitu ya, keluar, lebar nih, kita makan lagi gitu ke dalam, itu nggak boleh. Nah itu baru membatalkan kepada puasa, karena posisi ludahnya itu sudah ada di, udah di luar mulut kita gitu ya, kita masukin lagi ya ke dalam gitu. Nah itu baru batal puasanya ya, karena ludahnya udah keluar dari posisi mulut. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, posisi di dalam ludah itu adalah jika ludahnya itu masih asli. Maksudnya gimana masih asli? Ya artinya masih asli itu adalah ludahnya yang belum tercampur oleh apapun. Ya, yang belum tercampur oleh apapun. Jadi kalau misalkan ludahnya ya udah tercampur sama permen misalkan gitu ya, sehingga kan ada aroma-aroma manis gitu. Tertelan nih ludahnya, meskipun permennya enggak kita masukkan ke dalam tenggorokan kita, tetapi ada aroma manisnya karena tercampur dengan permen tersebut, maka itu bisa membatalkan kepada puasa kita. Alasannya apa? Yaitu alasannya karena ludahnya itu sudah tercampur seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, ini adalah untuk posisi mulut gitu. Nah sekarang selanjutnya nih, untuk posisi hidung dan juga posisi telinga. Tapi kalau untuk memasukkan ke posisi hidung sama posisi telinga, saya itu udah menerangkan full ya videonya ya. Kalau yang pengen lebih jelasnya kan referensinya nanti bisa dicek lagi video saya yang menerangkan akan masuk ke bagian hidung dan juga telinga. Tapi secara pendeknya gini aja deh gitu ya. Karena waktu ketika aku masih kecil, aku berpikir bahwa kalau ada sedikit pun yang masuk ke hidung itu membatalkan kepada puasa kita. Nah setelah saya ngaji, oh ternyata itu nggak batal nggak batal puasa. Jadi batasannya mana? Kalau misalkan batasan hidung, ketika kalau kita mau memasukkan air gitu ya, kalau kita gitu ya memasukkan air ke hidung, maka suka ada yang sedikit panas ya di hidung kita. Kita tahu di sebelah mana tuh. Nah saya contoh. Nah ini nih akan terasa aroma panas itu adalah di daerah ini, tulang ini, ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan jari kita segini, ini itu masih dikatakan zahir ataupun luar. Jadi nggak batal puasa kita. Tapi kalau kita memasukkan udah sampai ke batasan ini, tulang yang paling ujung dari hidung kita ini tulang bagian dalam. Nah ini ya, kalau di luarnya sekitar ini. Maka kalau kita melebihi sampai ke sini, ini baru membatalkan apa? Puasa kita. Jadi kalau misalkan korek-korek, gatal, hidung kita baru sekitar sini, kita masuk sekitar ini belum batal puasa kita.
Kalau untuk batasan hidung adalah ketika kita memasukkan jari kita itu nggak bisa masuk ke dalam. Ya, kita masuk, nih gatel nih sebelah sini, kita masuk nih. Tapi jari kita itu nggak bisa ke dalam. Jangankan jari yang ini, jari kelingking aja yang paling kecil itu nggak bisa masuk ke dalam area dalam telinga kita. Nah, ketika jari kita, mana sih batas akhirnya? Yaitu batas akhir jari kita. Ketika jari kita garuk-garuk, nggak bisa masuk. Nah, itu adalah batas akhir. Jadi kalau misalkan kita, gatal nih telinga kita garuk-garuk pakai jari kita, mau pakai jempol, mau pakai kelingking gitu ya. Kita garuk-garuk itu nggak batal puasa kita. Tapi kalau misalkan kita gatal telinga kita masukkan apa? Cotton bud misalkan gitu ya. Kita masukkan nih cotton bud. Kalau cotton bud kan itu lebih bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, baru kalau dimasukkannya sama cotton bud itu membatalkan kepada puasa kita. Itu deh secara pendeknya ya, insya Allah mudah dipahami. Di dalam mulut, nah saya kembali nih ke dalam mulut, ada yang belum saya bahas. Nah, gimana nih kalau misalkan posisi mulut, kalau misalkan kita itu mau melaksanakan wudhu. Kan kalau mau melaksanakan wudhu itu kan kita sunnah untuk berkumur-kumur. Nah, kalau misalkan kita sedang berpuasa, apakah itu masih tetap ada kesunahan? Nah, maka itu masih tetap ada kesunahan. Jadi ketika wudhu pun, kita tidak apa-apa berkumur. Dengan syarat kita itu harus berikhtiyat. Artinya berikhtiyat adalah berhati-hati jangan sampai ada air yang tertelan kepada tenggorokan kita. Kalau misalkan ketika kita berkumur-kumur yang terlalu keras sehingga sampai ada terasa dingin masuk air ke tenggorokan kita, maka ya jelas itu membatalkan kepada puasa kita. Jadi kalau kita mau berkumur-kumur, ya berkumurnya dengan berhati-hati, misalkan dengan posisi tubuh kita agak sedikit dibungkukkan kepala kita, sehingga akan menyulitkan sekali air itu masuk ke dalam tenggorokan kita, karena posisi kepalanya kita pun sambil merunduk. Nah, itu adalah salah satu tipsnya ya, kalau mau berkumur-kumur ketika kita sedang melakukan berpuasa seperti itu. Nah, dan ketika melakukan berkumur-kumurnya pun kita tuh nggak boleh ditahan, nggak boleh ada air yang tertahan di dalam mulut kita. Jadi ketika kita berkumur-kumur kan masuk nih air gitu ya ke dalam mulut kita, maka setelah kita berkumur-kumur harus diyakinkan dibuang seluruh airnya tersebut. Jadi kalau misalkan kita membuang setengahnya air dan ada setengah airnya yang ada di area mulut, nanti itu dikhawatirkan akan tercampur dengan ludah dan bisa masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi ketika kita berkumur-kumur harus diyakinkan buanglah seluruh air yang ada di dalam mulut kita itu. Nah, kalau misalkan udah yakin nih air itu udah keluar nih semuanya gitu ya di dalam mulut kita, kan nanti akan ada sisa aroma apa? Aroma seger kan? Ada sisa aroma seger, ada sisa aroma dingin di mulut kita. Itu aroma itu bahkan agak dingin-dingin nih ke tenggorokan saya. Nah, apakah rasa dingin ke dalam tenggorokan saya itu membatalkan nggak kepada puasanya? Karena aku tuh udah berkumur-kumur misalkan. Maka aroma dingin yang terasa di dalam tenggorokan kita itu tidak membatalkan kepada puasa. Kenapa? Alasannya karena tadi kita itu udah meyakini mengeluarkan seluruh airnya. Jadi wajar kan kalau ada rasa sisa dingin-dingin, ya namanya juga air, ya dingin lah, nggak panas kan, seperti itu. Nah, sekarang untuk lubang bagian depan yang dimiliki oleh wanita dan juga lubang belakang ya, baik wanita ataupun laki-laki. Nah, sekarang untuk batasannya itu gimana teh untuk lubang depan dan juga lubang belakang? Kalau ketika aku waktu kecil, aku tuh pernah kejadian sampai menahan, nggak pengen mengeluarkan kotoran berat. Karena aku berpikir bahwa itu akan membatalkan kepada puasa saya ketika nanti saya ceboknya, ketika nanti saya membersihkannya gitu. Itu Masya Allah gitu ya, malumlah lagi kecil gitu ya. Dan aku ketika udah ngaji, udah tahu aku jadi inget gitu pengalaman saya ketika
saya itu waktu kecil. Jadi kalau misalkan kita itu pengen buang air besar ya, takut ada kejadian sama seperti saya, itu nggak perlu ditahan-tahan ya, buang aja gitu ya. Kalau ditahan kan itu bisa ngejadiin penyakit gitu. Cuman paling yang harus berhati-hati adalah ketika kita membersihkannya. Maka cara membersihkannya, lubang bagian depan, misalkan kita udah buang air kecil gitu ya, ataupun lubang belakang, maka cara membersihkannya yang benar itu adalah ini ya, nih. Nah ini dengan perutnya ya, dengan perut tangan kita. Jadi ketika kita membersihkan baik lubang bagian depan ataupun lubang bagian belakang, maka dibersihkan dengan ramo ya, jari, ataupun dengan ya, kalau ini kan nggak enak ya, paling dengan ini ya. Jadi mau sebagaimana keras kita membersihkan, tapi kalau membersihkan posisi dengan ini itu nggak membatalkan puasa ya. Misalkan posisinya membersihkannya agak keras gitu ya, ketika kita buang air besar, ataupun ketika kita buang air kecil, kita membersihkannya agak keras. Tapi kalau posisinya masih dengan ini, sedalam-dalamnya juga ini, itu nggak akan dalam banget, maka itu tidak membatalkan kepada puasa kita. Tapi kalau cara membersihkannya itu kita memasukkan dengan jari, menjadi begini posisinya. Ya, jadi gini nih posisinya. Nah, ya, berarti ini beda. Ketika tadi yang betul adalah dengan posisi ini. Tetapi ketika kita membersihkannya menjadi begini, ya, begitu ya, menjadi begini. Tuh, ini jari kita tuh jadi masuk ke bagian depan ataupun ke bagian belakang. Nah, jadi kalau misalkan jari kita udah menjadi mengkol gini tuh, kita bersihinnya gini, ya. Jadi kalau kita membersihkannya gini, ini membatalkan kepada puasa kita. Jadi cara membersihkannya tadi dengan apa? Dengan perut. Tidak boleh memasukkan dengan jari. Nah, itu adalah batasan dari kelima lubang yang kita miliki di dalam tubuh yang bisa membatalkan kepada puasa kita. Makanya ketika seorang ibu-ibu lagi masak ya, ketika ibu-ibu lagi masak, aduh ini pasakannya ini pas nggak sih bumbunya? Maka kan kita suka ya melihat ada ibu-ibu yang sengaja mencicipi ujung lidahnya itu, kemudian sengaja dibuang lagi, dibuang lagi gitu ya. Nah, itu batal nggak puasanya? Itu nggak batal puasanya ya, karena hanya mencicipi di daerah ujung lidahnya saja dan langsung kan dibuang begitu. Ya, itu jadi udah berapa ya? Ada 3 ya yang udah saya bahas. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya, apa lagi yang membatalkan kepada puasa? Yang membatalkan kepada puasa itu kalau misalkan kita muntah, tapi muntahnya itu dengan disengaja, ya. Dengan sengaja-ngaja kita pengen muntah. Misalkan kalau kita mencium aroma yang bau busuk banget, kita tuh suka batal puasanya. Misalkan kita udah tahu di daerah itu ada tempat yang sangat bau busuk sekali. Udah tahu itu tempat itu sangat bau busuk sekali. Kita dengan sengaja aja melewat ke sana. Agar apa? Agar aku ini muntah misalkan. Ya, biar aku nanti bisa batal deh puasanya. Ya nggak boleh. Berarti itu dengan sengaja-ngaja. Ataupun misalkan sengaja dengan jari kita dicolok-colok gitu mulut kita ini gitu ya. Sehingga sampai kita itu muntah, ya jelas itu membatalkan puasa kita karena muntahnya dengan sengaja. Tapi kalau misalkan kita muntahnya nggak disengaja, itu yang nggak membatalkan puasa ya. Misalkan kita itu lagi bepergian, kita tuh sedang puasa, muntah gitu ya. Ataupun misalkan apalagi ya, ibu yang sedang mengandung gitu ya, yang sedang hamil, ketika umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan kan itu udah biasa. Ibu-ibu suka mengalami apa? Pengen muntah. Itu kan dengan muntah dengan sendirinya. Nah, kalau muntah dengan sendirinya tersebut, itu tidak membatalkan kepada puasanya. Tapi yang tidak batal tersebut, jikalau muntahnya itu jangan ditelan ludahnya sebelum berkumur. Ya. Jadi misalkan gini nih, ada seseorang nih muntah nih, wah gitu ya, muntah gitu ya. Nah, maka apa yang harus ia lakukan? Yang harus ia lakukan adalah sesegera mencari air putih yang bersih. Harus sesegera mencari air putih yang bersih. Lalu apa yang ia lakukan? Kumur-kumur. Kumur-kumur, lalu buang seluruh airnya. Maka ketika ludahnya nanti tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan kita itu muntah gitu ya. Kita itu misalkan nggak mencari air gitu ya, nggak mencari air gitu, sehingga kita itu menelan ludah yang mana ludahnya itu udah tercampur dengan
muntah yang ada di dalam mulut kita. Nah, kalau ludahnya itu tertelan, dan otomatis kan ludahnya itu tercampur dengan muntah yang ada di mulut kita, itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena kan tadi sudah saya katakan, kalau ludahnya itu tercampur dengan yang lain, maka itu kan bisa membatalkan kepada puasa kita. Nah, ini juga termasuk salah satu contohnya, ludahnya yang sudah tercampur oleh muntah gitu. Sedangkan muntah itu adalah yang keluar dari jauf, yang keluar dari perut kita. Dan muntah itu hukumnya adalah najis, sehingga tercampur ludah kita itu dengan najis tertelan lagi. Nah, maka itu bisa membatalkan kepada puasa kita. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya yang membatalkan kepada puasa itu adalah khusus nih untuk perempuan nih, yaitu kalau misalkan melahirkan. Melahirkan itu membatalkan kepada puasa kita. Misalkan ya mau melahirkan secara disesar, mau melahirkan secara normal, itu sama membatalkan pada puasa ya. Ataupun misalkan melahirkannya itu naudzubillah ya, misalkan melahirkannya itu keguguran gitu, itu tetap membatalkan kepada puasa kita. Dan kalau misalkan kita itu udah melahirkan, maka kan suka disambung mengeluarkan apa? Mengeluarkan nifas ya. Nah, sama nifas juga itu membatalkan kepada puasa kita. Maka ketika kita keluar nifas ya otomatis kita nggak boleh puasa gitu ya. Kalau misalnya keluar nifasnya pada hari pertama, nifasnya suka lama ya. Kan suka ada tuh perempuan sampai 30 hari gitu. Keluar nifas, berarti selama 1 bulan itu nggak puasa gitu ya. Nih kebayang nanti kodoannya banyak banget gitu ya. Nah, ini enggak terlalu banyak permasalahan ya kalau di dalam nifas ataupun melahirkan. Dan juga bagi seorang wanita yang mengeluarkan haid itu sama membatalkan kepada puasa kita. Nah, yang harus mesti diingat adalah untuk wanita yang haid itu adalah ketika nanti sucinya ya. Ketika sucinya nih yang harus diingat. Bahwa ketika nanti suci seorang wanita tersebut misalkan siang hari gitu ya. Misalkan bersih nih kira-kira sekitar jam 9 gitu ya. Belum melakukan mandi besar, takutnya ada lagi. Ternyata lihat jam 10 tuh bersih, jam 11 itu bersih. Nah, maka ketika udah bersih tersebut, bagi seorang wanita yang haid itu seperti orang yang sedang melakukan berpuasa. Artinya adalah harus ngeker, harus nahan, layaknya kayak orang berpuasa seperti itu. Jadi nggak boleh dengan seenaknya melakukan makan gitu. Aduh, aku kebetulan nih belum makan ya, makanya kalau misalkan haidnya udah sedikit gitu ya. Kayaknya ini sebentar lagi nih mau suci, maka sesegera mungkin kamu tuh makan yang banyak gitu ya. Karena nanti kalau misalkan jam 9 nih masih ada nih 1 gurat ya, 1 garis, ya udah sok cepet aja makan di sana gitu. Ternyata benar ketika sore hari bersih gitu ya, tapi setidaknya kan perut kita itu udah kenyang gitu. Nah, itu ya kalau udah yang udah tahu ilmunya ya seperti itu ya kalau yang saya lakukan. Apalagi nih yang membatalkan kepada puasa kita kalau hilang akal kita. Hilang akal itu membatalkan kepada puasa kita. Ya, apa saja yang menghilangkan akal? Di antaranya itu adalah gila. Gila itu membatalkan kepada puasa kita, meski gilanya itu sebentar. Misalkan meski gila itu cuman beberapa menit misalkan, gitu ya. Gak tahu kenapa ini orang tahu-tahu jadi ngegerbek gitu, tahu-tahu jadi gila gitu. Normal lagi misalkan. Walaupun saya tuh belum pernah menemukan ya yang gila sebentar. Gitu. Ini misalkan nih, karena ada referensi di dalam fikihnya seperti itu. Gila itu adalah membatalkan puasa meskipun gilanya itu sebentar gitu ya. Misalkan gila gitu selama 1 jam, normal lagi gitu. Ya, maka itu tetap membatalkan kepada puasanya. Apalagi nih yang membatalkan kepada puasa, hilang akal misalkan dikarenakan pingsan. Nah, pingsan itu membatalkan kepada puasa kita. Tapi bisa batal yang pingsan itu kalau misalkan pingsannya itu sehari penuh. Ada gak ya yang pingsan itu sampai sehari penuh? Mungkin aja ya ada gitu ya. Jadi kalau misalkan pingsan nih, orang ini misalkan sahur gitu ya. Biasa sahur dulu, makan dulu gitu ya. Gak tahu kenapa udah beres sahur itu ngegelepek, inget pingsan gitu. Sadar-sadarnya misalkan jam 7 malam. Berarti kan pingsannya itu menghabiskan siang, menghabiskan puasa. Nah, kalau posisi pingsannya kayak itu, maka itu membatalkan kepada puasanya.
Tapi kalau pingsannya cuma setengah jam, pingsannya cuma 1 jam gitu ya, sadar lagi, ingat lagi, nah itu mah nggak batal puasanya karena kan tidak menghabiskan tidak menghabiskan siang gitu. Ataupun misalkan gini nih contohnya, pingsan nih misalkan, ketika sahur tuh pingsan, ya. Misalkan sadar-sadar itu ketika jam 11 siang, sadar nih. Cuman beberapa menit sadarnya gitu, misalkan sadar cuman 10 menit, udah itu pingsan lagi misalkan. Sadar-sadarnya itu adalah setelah adzan maghrib. Nah kalau begitu itu gimana? Batal nggak puasanya? Nah kalau itu nggak batal puasanya. Alasannya kenapa? Karena ada tersadar dulu ketika siangnya, meskipun pingsan lagi gitu. Nah gitu ya, ini salah satu contohnya gitu. Dan apalagi yang membatalkan puasa, ya udah itu aja ya. Oh itu kan teh kalau misalkan tidur kan hilang akal, itu tidur enggak batal. Tapi ini mah tidurnya misalkan seharian gitu ya, udah sahur langsung tidur, buka-buka misalkan jam 7 malam udah maghrib gitu ya, karena malamnya udah kerja lembur gitu, jadi tidur nih siang seharian penuh gitu, itu batal nggak puasanya? Kalau yang tidur, meskipun tidurnya itu seharian penuh misalkan, itu tidak membatalkan kepada puasanya, seperti itu ya. Dan untuk yang terakhir yang membatalkan kepada puasa itu adalah murtad ya. Murtad itu baik murtad secara ucapannya, baik murtad secara i'tiqadiyah hatinya, ataupun murtad apalagi pekerjaan yang ia lakukan, maka dari ketiga murtad itu membatalkan kepada ibadah apapun itu ya. Artinya ya puasa juga kan ibadah, berarti membatalkan kepada puasanya gitu ya. Nah inilah tapi saya nggak baca referensi. Kalau saya baca referensi ini nggak akan cukup 3 jam nih apa yang udah saya bahas. Tapi insya Allah ya, meskipun saya nggak baca referensinya, tapi mudah dipahami akan pembahasan yang sudah saya jelaskan ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.